A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita sampai sore hari ini untuk bisa kembali bersilaturahim untuk belajar bersama mengenai isi kandungan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebelumnya izinkan saya untuk berdoa semoga Allah memberikan kepada kita kepahaman dan menambahkan ilmu pengetahuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, cahaya langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, memuja dan memuji segala nama-Mu yang maha indah. Kami mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber-Mu yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami. Hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan semesta alam, saat ini kami ingin mengenal-Mu, menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta raya ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran hingga memahami serta mengenal dirinya sendiri, memahami jalan pulang kembali, dan memahami kesejatian-Mu ya Allah. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya terang di tengah mereka yang merindukan cahaya. Dan izinkan mulai saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amin. 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 Kita lanjut masih menceritakan tanda-tanda qalbun salim yang ke-22,
Ya, akan saya ulang untuk mengingatkan kembali ciri-ciri qalbun salim dari awal. Bahwa qalbu terbagi dua, ada qalbun salim, qalbu yang damai, hati yang damai, dan ada qalbun marid, qalbun yang sakit. Apa ciri-cirinya qalbun salim? Yang pertama itu munib. Munib artinya hati yang selalu kembali kepada Allah. Yang kedua, cirinya tumak ninah, artinya tenang, stabil. Yang ketiga, takwa, hati yang kuat. Hatinya kuat. Yang keempat, yaitu ya'kilun, berakal. Artinya hati yang mampu memahami sesuatu dan mampu membuat sebuah konklusi. Konklusi itu kesimpulan. Yang kelima itu istima. Istima itu informatif. Hati yang mampu mendengar dan memperdengarkan. Yang keenam itu basiroh. Basiroh, hati yang mampu melihat. Ya, karena yang buta kan bukan buta mata, tetapi hatinya, kolbunya. Observatif lah bahasanya. Yang ketujuh itu imtihanah. Hati yang siap diuji atau tahan uji. Hati yang tahan uji, imtihanah. Yang kedelapan iktisab, yaitu hati yang menyengaja. Bahasanya inisiatif. Inisiatif itu kan menyengaja sesuatu. Yang kesembilan yahdi. Yahdi artinya hati yang diberi petunjuk. Ya, petunjuk karena ada iman di dalam hatinya. Yang kesepuluh fakih. Fakih itu mengerti. Makanya ada ilmu fikih. Ilmu pengertian, fikih. Karena memahami sesuatu atau pengertian sesuatu. Fakih itu artinya hati yang paham atau ya hati yang ngerti. Yang ke-11 layin. Layin itu hati yang lembut, penuh kasih. Itu layin namanya. Lembut dan penuh kasih. Yang ke-12 zikrullah. Hati yang selalu ingat Allah. Hati yang selalu ingat Allah. Yang ke-13 istiqomah. Istiqomah artinya teguh pendirian. Pendiriannya teguh gitu. Kemudian yang ke-14 tandanya khusyuk. Khusyuk itu tunduk hatinya. Tunduk hatinya karena ingat Allah gitu ya. Yang ke berapa? 15 sakinah. Sakinah itu artinya tenang, tentram gitu. Hati yang tenang dan tentram gitu ya. Tentram itu cenderung kepada sesuatu hal. 16-nya mengagungkan syiar Allah. Mengagungkan syiar Allah. Makna mengagungkan syiar Allah adalah menjunjung etiket atau nilai sebuah realitas dengan jalan mempelajari terus-menerus setiap kenyataan dan dia menghargainya, memuliakannya. Ya, gitu. Yang ke-17 tasbit. Tasbit dari kata sabata artinya kokoh. Kokoh pendirian. Teguh mirip dengan istiqomah. Kalau istiqomah lebih kepada konsisten. Kalau tasbih itu seperti akar yang menghujam gitu, kuat ke bawah gitu. Yang ke-18 rofah, rofatun warohmatun, santun dan penuh kasih. Santun ya, rofah itu santun. Yang ke-19 tau'an atau ito'ah. Ito'ah itu taat dan patuh. Hati yang taat, hati yang patuh. Kemudian yang ke-20 tuhur. Tuhur atau toharo artinya bersih hatinya. Bersih hati dari sifat menyusahkan orang gitu ya, Bu. Ada orang kan suka nyusahin orang gitu, enggak.
Tohur, tuhur itu bersih hatinya dari nyusahin orang. Kemudian 21 amanah dan tamhis. Amanah itu rasa aman. Tamhis bersih hatinya dari prasangka. Nah, sekarang kita lanjut. Masih ada beberapa poin lagi, yaitu mukhbit. Punten Pak, Ya. ada yang nggak bisa masuk Pak. Erni, Bu Lola, sama Bu Evita belum bisa masuk. Oke, sama si ini dulu. Oh iya, baik. Iya, berapa orang nih? Ada 3 orang kalau nggak salah. Ya, ada 4. Oh, ada 4. Ya. Oh, lebih dari 4 justru. Nah, Ya, bentar ya. masih antri. Antri, saya nggak lihat itu ke itu. Oke, udah pada masuk ya. Waalaikumsalam. Yuk, Farida. Oke, langsung ikut aja. Yang berikutnya, yang poin 22 ya. Iya. Poin 22 itu sifat apa tandanya mukhbit. Mukhbit itu dari kata khobata. Ya, khobata itu artinya tunduk juga. Tunduk hati kepada Quran, namanya khobata. Aura. Iya. Halo. Mukhbit dari kata khobata. Nah, kita lihat kalimatnya di Quran ya, 22:54. 22 ayatnya 54. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita. Ini ada kata tukhbita, khobita ya. Nah, fatukhbita nanti dari kata khobata, mukhbit. Nah, mukhbit itu orangnya berarti ya. Fatukhbita lahu kulubuhum. Ini ada kata kulub ya. Jadi kulubnya khobata. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman. Fatukhbita dan tunduk hati. Tunduk hati mereka kepadanya, kepada Quran. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan lurus. Jadi mukhbit adalah orang yang tunduk hatinya kepada Quran. Jadi udah disebutin di sini ada kata al-haqnya di atas. Ya, tunduk hati kepada Quran gitu. Dia tidak bisa menentang apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Mukhbit namanya, Bu. Dari kata khobata. Tukhbitu itu udah kata kerja, tunduk hati. Kalau mukhbit berarti orangnya, pakai M di depannya ya. Ada mimnya. Nah, mukhbit tunduk hati kepada Quran. Nah, biasanya kalau hatinya sedang mukhbit, Bu, atau sedang Thank you. Halo. Itu Siapa itu? siapa tuh? Ya, di-mute sendiri dulu ya kalau tidak ada keperluan. Oke, iya. Nah, biasanya orang kalau hatinya sedang mukhbit atau sedang khobata, itu ketika dia membaca ayat itu biasanya langsung tersentuh biasanya, Bu. Kalau hatinya sedang khobata tuh tersentuh tuh bisa dalam arti tersentuh senang apa tersentuh sedih gitu ya, Bu ya. Tersentuh tuh biasanya gitu. Kalau sedang mukhbit ya gitu. Dan kadang-kadang kan kita hatinya suka berubah-ubah. Oke, yang ke-23 wajilat, Bu. Wajilat itu bergetar hatinya ketika disebut Allah. Namanya wajilat. Nah, suratnya ini ada 3 surat kalau mau dicatat. Di surat 8, 22, kemudian 22, 35, 23, 50. Ya, kita lihat surat 8 ayat 2. 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Ada kata wajilat ya sini. Wajilat gitu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang disebut nama Allah gemetar. Gemetar hati mereka, gemetar hati. Nah, namanya wajilat kulubum, hatinya yang mudah bergetar ketika disebut Allah. Wajilat ini maksudnya apa, Bu? Bergetar gemeteran atau bergetar gimana? Nah, bergetar dalam arti tersentuh juga sebetulnya. Tergerak
hatinya tergerak, bisa juga begitu. Dari kata wajala, ya wajala itu hatinya tersentuh, tergerak gitu. Contoh gini, kalau orang, misalnya gini, kita mendengar ada orang cerita, aduh, tadi saya ketemu seseorang, pas cerita ngobrol, kedengarannya dia susah sekali ya gitu. Nah, ketika dia mendengar ada orang susah, tergerak hatinya untuk mau menolong. Nah, kayak gitu, Bu. Wajilah itu tergerak hati gitu. Nah, ketika disebut nama Allah, tergerak hatinya untuk taat menjalankan perintah Allah, sama juga begitu. Atau tergerak hatinya untuk berbuat sesuatu yang disukai Allah. Bisa begitu artinya wajilat itu. Tergerak, bukan getar, gemeteran, bukan. Tergerak melakukan sesuatu, maksudnya gitu. Nah, itu namanya wajilat kulubuhum, hati yang bergetar ketika disebut Allah. Kalau Allahnya sebagai konteksnya kenyataan, berarti dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi gitu, Bu. Misalnya gini, selalu tergerak untuk melakukan perbaikan gitu. Kalau lihat kenyataannya nyusahin, ya dia ingin nyenengin gitu. Kalau kenyataannya orang lagi pada bingung, ya dia memberikan solusinya gitu. Nah, itu namanya wajilat kulubuhum gitu. Oke, yang kedua ya. Ada imam yang lagi mengimami sholat terus baca surat itu terus nangis, apa itu termasuk juga wajilat ya, Pak? Nah, itu bukan wajilat, itu yang sebelumnya masuknya, Bu, yang mukhbit. Oh. Mukhbit atau yang khusyuk masuknya, ketunduk, atau yang lebih ke mukhbit sebetulnya kalau itu. Jadi hati yang apa tadi itu mukhbit itu? Tunduk hati kepada Quran gitu, Bu. Jadi ketika dia mendengar, menyimak bunyi-bunyi ayat, nah hatinya itu menjadi tunduk, tersentuh gitu, Bu. Kalau wajilat lebih kepada tergerak untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kalau muhbit tunduk hati dalam arti ya dia tuh seperti kita mendengar seseorang berbicara, orang itu disegani oleh kita, Bu. Tunduk gitu. Karena menyimak dengan sepenuh hati gitu. Muhbit. Nah, itu pun ketika ada orang mendengar bacaan imam atau bacaan orang lain terus dia tersentuh, menangis, itu juga beberapa kemungkinan. Menangis karena apa, Bu? Nah, itu juga banyak kemungkinan, Bu. Tidak. Apa udah pasti itu hatinya muhib? Belum tentu juga. Nah, nangis pertama bisa jadi karena hatinya sedang bersih, sedang tunduk, dan ayat yang dibacanya dia pahami, menceritakan sesuatu yang dia takuti, atau isi ayatnya membuat dia merasa bersalah, bisa, Bu. Atau dia bisa melakukan hal itu, jadi bersedih juga bisa, Bu. Karena ngerti, atau ayatnya sedang bercerita sebuah cerita sedih gitu, atau ancaman, dia bersedih gitu. Atau bisa juga sedih karena dia nggak ngerti. Nggak ngerti makanya. Iya, kenapa kamu nangis? Itu kenapa saya nggak ngerti ya, ayat itu maksudnya apa ya gitu. Jadi menangis karena tidak mengerti, bisa juga, Bu gitu. Ya, jadi atau menangis yang ketiga karena iramanya memang membuat dia tersentuh gitu, bisa, Bu. Sama kayak kita mendengar musik instrumen kita kan nggak ngerti apa artinya, nggak ada kata-katanya, Bu. Tapi hati bisa tunduk dan mata meneteskan air mata, bersedih. Jadi bisa juga sedih karena iramanya, Bu. Iramanya memang sedih gitu. Atau sedih karena dia tidak ngerti, ketidaktahuan dia memahami sesuatu, jadi sedih. Atau sedih karena dia paham apa yang disampaikan oleh si orang yang baca itu gitu. Nah, ada beberapa kemungkinan itu. Nah, kayak gitu. Karena kan gelombang otak juga dipengaruhi sama suara kan gitu. Sama irama gitu. Makanya musik juga bisa menjadi penghantar tidur, menghilangkan stres kan gitu ya, bahasanya gitu. Beda dengan musik-musik yang cadas, yang rock ya, bikin hati jadi keras gitu. Ya tergantung musiknya. Nah, ketika Quran dibacakan itu juga ada iramanya, Bu ya. Iya. Nah, si irama itu juga yang memancarkan gelombang ke otak gitu. Nah, jadi ketika orang mendengar Quran, suaranya masuk ke
otak, nadanya tuh Bu, iramanya. Nah, maknanya masuk ke hati gitu loh Bu. Maknanya. Nah, kalau yang memahaminya hati, itu berarti tersentuhnya hatinya. Tapi kalau diterimanya oleh otak, gelombang, ya berarti hanya irama. Yang indahnya aja yang diterima sama dia. Gitu. Nah, hati dan otak kan harus nyambung. Makanya kenapa sih orang baca Quran mesti pakai irama loh Bu? Supaya juga bisa diterima sama otak gitu. Kalau hati tidak butuh irama sebetulnya. Dengan dia ngerti aja maknanya, hati udah dapat, udah kesentuh gitu. Tapi kalau ke otak harus dibantu dengan iramanya gitu. Makanya ada tajwid kan, ada panjang, ada pendek, ada tinggi, rendah, supaya iramanya enak didengar gitu. Enak didengar gitu. Nah, maknanya masuk ke hati. Nah, wajilat itu lebih kepada tergerak untuk melakukan sesuatu gitu. Ya, kalau disebut nama dosen, ingat tuh tugasnya belum dikerjain, buru-buru ngerjain gitu, Bu. Itu wajilat namanya. Pas disebut Ibu Dini, waduh, tugas dari Ibu Dini belum kelar nih. Buru-buru ngerjain kayak gitu. Kayak gitu bahasanya gitu. Jadi ketika disebut Allah gitu, dia ingat apa yang belum dilakukan gitu. Nah, gitu. Oke, yang ke-24, khauf. Khauf itu khawatir. Khawatir atau takut. Khaufan wa toma'a gitu. Ada kata khaufan. Khauf itu apa? Takut gitu. Bukan takut seperti takutnya kita kepada hantu, bukan Bu. Khauf itu coba kita lihat ya, surat 756. 756. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa toma'a. Khaufan wa toma'a. Inna rahmatallahi qaribun minal musinin. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Rasa takut. Cemas kali ya. Cemas. Misalnya gini, khaufan itu. Saya takut kalau ibu saya marah. Kenapa? Karena saya berbuat ini gitu. Kalau saya berbuat ini, saya takut ibu saya marah. Nah, jadi kan itu jadi rem gitu, Bu. Saya takut kepada Pak dosen A. Kalau berbuat ini nanti nggak lulus. Rasa takut yang kemudian membuat dia tidak melakukan sesuatu yang buruk gitu. Ini kan ada kata-kata, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Kenapa? Aku takut nanti Allah nggak suka kepada saya gitu. Kalau saya merusak, Allah pasti nggak suka. Nah, bahasanya gitu. Takut dihukum gitu ya Pak? Bisa juga takut kena hukuman gitu. Dasar kamu nih penakut. Iya, memang saya takut. Takut kalau saya berbuat salah, nanti saya nerima akibatnya. Saya nggak mau terima akibat buruk gitu. Takut terhadap resiko gitu. Ketika saya berbuat pelanggaran nih. Ini kan ceritanya jangan melanggar. Jangan berbuat kerusakan. Nah gitu. Jadi khaufan, rasa takut. Bisa juga rasa cemas. Tapi juga watomaan, ada harapan. Jadi harap-harap cemas gitu. Ya, berharap disukai dan takut tidak disukai. Makanya dia bersikap hati-hati gitu, Bu. Ya. Nah, itu namanya khaufan watomaan gitu. Khaufan itu rasa takut. Nah, yang terakhir terakhir apa? 25. Iya. Bukan terakhir sebetulnya, masih ada lagi. Iya, ada bukan 25, Bu, ada lebih. Yang ke-25 itu artinya robitoh. Robitoh itu artinya menguatkan. Ya, menguatkan gitu. Kayak gini, robitoh itu kayak ikatan, Bu, ikatan yang memperkuat gitu. Makanya ada ikatan apa gitu kan. Organisasi kan ada namanya ikatan kan. Ikatan alumni. Nah, ikatan itu kan artinya memperkuat supaya sesama alumni tidak pecah gitu. Ya, sapu lidi diikat supaya nggak bercerai-berai. Nah, robitoh itu mengikat sesuatu jadi kuat gitu. Ya, misalnya gini di surat 8 ayatnya ayat 11. 8 ayat 11.
Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijzas syayatin waliyarbito. Ada kata waliyarbito dari kata robito nih, robito ya. Li dan ya-nya kan tambahan. Robito. Nah, apa artinya robito? Ingat ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentram daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikanmu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hati. Terjemahnya kan menguatkan hati. Waliyarbito ala kulubikum. Jadi robito itu artinya kuat. Kuat ikatan hatinya gitu. Makanya ada istilah satu hati. Kita harus satu hati ya, jangan pecah hatinya gitu. Nah, robitoh itu lebih kepada satu hati yang kuat gitu. Kira-kira apa yang bisa mengikat hati itu jadi kuat sesama yang lain kan? Nah, biasanya kalau sering ketemu atau sering berbagi, sering membantu. Nah, sifat silaturahmi, membantu, itu kan menguatkan hati supaya tetap bersatu gitu namanya, Bu. Ya. Ini Pak, ya. Nyambungnya ke kalimat di atasnya saya belum paham. Kayak gini. Ini kalau kita baca pakai kacamata apa ya? Kacamata kesehatan. Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentram daripadanya. Kalau udah datang ngantuk, berarti tubuh memberi tanda dia butuh istirahat. Oke, secara psikologi, Bu, kalau kita ngantuk terus dipaksa melek, apa yang terjadi, Bu? Pusing. Nah, gitu. Nggak nyaman. Emang udah ngantuk. Kalau bahasanya meditasi, ya meditasi itu ketika ngantuk, tidur. Tidur ketika datang rasa ngantuk. Makan ketika datang rasa lapar. Minum ketika datang rasa haus. Mengikuti tanda-tanda dari tubuh. Ya, gitu. Berarti tidur adalah kebutuhan gitu. Jadi kalau ingin sehat, harus cukup waktu tidurnya. Nah, gitu bahasanya, Bu. Secara psikologi, si tubuh ketika dia memerlukan sesuatu ngasih kode. Ya, ngantuk itu tanda tubuh kita perlu istirahat. Nah, kayak gitu ya. Ingat ketika Allah menjadikan ngantuk sebagai suatu penentram daripadanya. Jadi ngantuk itu dari Tuhan, Bu. Ibu bayangkan kalau kita nggak dikasih rasa ngantuk, Bu, gimana, Bu? Kapan kita tidurnya, Bu? Ya. Jadi ngantuk itu juga karunia dari Tuhan supaya kita segera tidur gitu bahasanya. Dan biasanya ngantuk itu sama seperti rasa lapar, rasa haus itu tidak lebih dari 30 menit. Jadi atau kadang-kadang hanya 20 menit aja, Bu. Coba Ibu ngantuk ya, ditahan, Bu. Ibu tetap melakukan sesuatu. 20 menit berikutnya udah terus hilang tuh ngantuknya. Atau Ibu lapar, tapi Ibu nggak makan, lakukan aja sesuatu yang lain. 20 menit berikut udah ada hilang tuh rasa lapar, Bu. Nah, cuman kasihan nanti si tubuh. Ketika lapar nggak dikasih makan, Bu, nanti dia malas ngasih kode. Nah, kalau udah nggak ada kode, berarti ketika datang, mau datang sakit juga ngasih kode tuh si tubuh tuh. Ketika mau datang sakit ngasih kode, badan lemes, lidah pahit, itu juga kode. Nah, kalau ketika kita tidak peka terhadap kode itu, sinyal atau ayat, namanya ayat diri yang diberikan oleh tubuh, ya lama-lama kita sendiri nggak mau tahu dengan tubuh kita. Nah, ketika tidak tahu tubuh kita disebut zolim. Dulu pernah dibahas di nafas. Ada nafas yang zolim. Jadi zolim itu gelap, tidak tahu menahu tentang dirinya, Bu. Nggak kenal dengan dirinya, nggak mau tahu gitu, gelap. Nah, gelap dengan keadaan dirinya. Kenapa? Karena dia dulu sering abai gitu dengan tanda itu. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Dan dia menurunkan dari langit ma'an untuk menyucikanmu dengan hujan itu. Ma'an itu kalau diambil makna metaforanya wahyu, karena turun dari langit.
Ma'an secara harfiah, secara lahiriah adalah air sebagai penyuci kan. Air itu kan fungsinya untuk bersuci. Mandi, wudhu, minum, nyiram, sumber kehidupan. Menyegarkan gitu, mengalirkan sesuatu, menghanyutkan. Nah, kalau makna metaforanya, ma'an itu adalah hidangan langit, artinya wahyu atau ilmu pengetahuan. Dan Allah menurunkan kepadamu wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang dengan hujan itu menghilangkan dari kamu gangguan syaitan. Dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan wahyu, gangguan-gangguan setan tidak lagi berpengaruh, Bu. Karena dia udah tahu pengetahuannya. Itu namanya mensucikan, menghilangkanmu dari gangguan setan. Setan itu kan bisikan-bisikan yang negatif. Nah, kalau kita udah ngerti, udah paham ilmunya, tahu wahyunya, tahu petunjuknya, gangguan setan itu udah nggak ngepek gitu. Nah, itu namanya menghilangkan kamu dari gangguan setan. Tidak terganggu. Dan menguatkan hati gitu, Bu. Nah, kalau kita sudah bisa mengikuti alur kehidupan, Bu, jangan pernah melawan cuaca. Jangan pernah melawan alam, Bu. Biar ngalir saja. Nah, kayak gitu. Dan disertai pengetahuan itu yang menguatkanmu gitu, Bu. Ya, dan menguatkan hati. Waliyarbito ala kulubikum. Ya, gitu. Kalau kita udah paham dengan alur alam kita, alur diri kita, itu ayat-ayat diri kita, dan juga disertai dengan pengetahuannya, maka akan kuat hatinya, Bu. Liarbito namanya, robitoh namanya. Hatinya robitoh gitu, Bu. Gitu, Bu. Dan memperteguh dengannya telapak kaki akdam. Akdam tuh lebih kepada pendirian, Bu. Teguh pendiriannya. Jadi punya pendirian gitu. Nah, kalau orang nggak ngerti dengan dirinya, tidak tahu pengetahuannya, hati juga bimbang, pendiriannya ya kacau, Bu. Gitu, nggak punya pendirian. Ada orang yang nggak punya pendirian kan, gitu. Gitu, Bu, ya. Nah, berikutnya mu'alaf. Mu'alaf tuh bukan orang yang baru masuk Islam, bukan. Ini orang yang baru masuk Islam, kalau udah 10 tahun disebut mu'alaf terus, bukan, Bu. Mu'alaf bukan orang yang baru masuk Islam, bukan. Mu'alaf itu dari kata alafa, artinya lunak, Bu. Lunak. Jadi hatinya lunak gitu. Kan ada hati yang keras kan, lawannya itu, Bu. Nah, alafa itu, mu'alaf itu artinya hatinya yang lunak. Ada orang hatinya keras, Bu. Bisa nggak dilunakkan, Bu? Bisa. Nah, orang yang hatinya sedang dilunakkan namanya mu'alaf gitu. Bu lagi ngapain, Bu? Lagi mendekati si A. Kenapa itu hatinya keras banget tuh? Lah, saya lagi mendekati dia, lagi PDKT, lagi merayu dia supaya hatinya lunak gitu, Bu. Ya. Kan ada orang yang kekeh petekeh negdreg merekedaweng, Bu. Apa bahasa Jawanya? Ngeyel, ngengkel gitu ya, Bu. Ada kan, itu kan berarti hatinya keras, Bu, namanya. Nggak susah gitu. Keras kepala lah kalau bahasa kitanya. Nah, gimana ya supaya supaya lembut gitu. Nah, maka itu orang namanya mu'alaf. Mu'alaf tuh orang yang sedang ditundukkan hatinya, atau hatinya yang tunduk gitu, atau yang lunak hatinya. Nah, kalau udah lunak berarti udah jadi mu'alif namanya. Kalau mu'alaf sedang ditundukkan, sedang dilunakkan. Kalau udah tunduk, udah lunak, jadi mu'alif namanya. Nah, coba lihat. Bisa juga untuk pengertian mu'alaf orang yang masuk Islam itu ya, Pak, ya, hatinya dilunakkan. Dia sedang dilunakkan gitu. Dengan cara apa? Bukan dengan dipaksa. Gini, masuk Islam itu kan artinya masuk ke alam, ke suasana, ke tatanan yang damai, Bu. Ada orang yang sukanya kekerasan. Ada orang yang sukanya dengan ujaran kebencian, kekerasan, teror gitu. Itu kan hatinya keras, Bu. Nah, bagaimana supaya dia masuk ke Islam? Masuk ke Islam berarti masuk ke tatanan yang damai, yang Islami, tatanan yang damai gitu. Itu kan mesti dilunakkan, Bu. Nah, berarti kan kalau gitu banyak mu'alaf kita nih. Ya, jangan-jangan dia juga udah KTP Islam tapi masih mu'alaf, Bu. Mu'alaf tuh orang yang harus sedang ditundukkan hatinya. Kalau udah tunduk namanya mu'alif.
Nah, cuman yang nggak mungkin ngaku lah dia mu'alaf. Bapak mu'alaf ya? Sama Islam dari dulu. Ya, tapi kan Bapak masih begitu, nggak suka kedamaian. Gimana caranya Bapak supaya suka damai ya? Nah, gitu. Berarti dia sedang harus dilunakkan hatinya namanya, Bu. Iya. Nah, gitu. Tidak mudah memang melunakkan hati orang itu, Bu. Tidak mudah gitu. Ya. Nah, selama ini kan mu'alaf itu orang yang dilunakkan hatinya supaya masuk Islam secara administratif gitu, secara lahiriah, bukan masuk Islam secara hakikat gitu loh, Bu. Ya. Artinya kan banyak orang yang KTP-nya udah Islam, Bu. Tapi dia belum Islami gitu. Dia belum damai hatinya, belum selamat, belum sejahtera gitu. Nah, kita lihat di surah 8 ayatnya 63 ya. 863. Wa alafa baina qulubikum. Ada kata alafa ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubikum walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Ini alafanya diulang 3 kali. Artinya nih, wa alafa diartikan mempersatukan hati. Alafa itu lebih kepada melembutkan hati. Dan yang melembutkan hati, kalau hatinya lembut, bersatu pasti. Yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu, berarti yangnya di sini siapa, Bu? Berarti Tuhan kayaknya. Coba lihat sebelumnya. Oh iya. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin. Dan yang, berarti yangnya ke Tuhan ya. Gitulah. Jadi Allah yang mempersatukan hati. Allah yang melembutkan hati mereka. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, untuk melembutkan hati manusia, Bu, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Artinya memang tidak mudah melembutkan, melunakkan hati. Masih lebih mudah melunakkan besi, Bu, dibanding dengan melunakkan hati. Besi mah tinggal dipanasin meleleh, Bu. Nggak bisa ngelawan ya. Hati dikasih tahu malah tambah keras gitu. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, melunakkan hati mereka maksudnya. Jadi ada orang yang hatinya sudah lunak, gitu loh, Bu. Nah, itu namanya mu'alif namanya, Bu. Mu'alif berarti orang yang hatinya lembut, hatinya bersatu. Orang yang hatinya keras, maunya kan berantem mulu, Bu. Batu dengan batu, digandengin, Bu. Bersatu nggak, Bu? Digosokin, bersatu nggak, Bu? Enggak. Dijodotin, bersatu nggak, Bu? Enggak. Pecah, yang ada malah pecah. Nah, Ibu bawa air, satu gelas, masukin ke baskom, Bu. Nyatu nggak, Bu? Nah, gitu, lembut. Jadilah selembut air. Ya, jadi ketika kita melihat air begitu, jadilah seperti air dalam kelembutannya. Kalau melihat batu, ya jadilah kamu sekeras batu dalam tekadmu. Kalau tekad, kemauan harus sekeras batu, tahan uji. Tapi kalau hati harus selembut air. Nah, itu namanya mu'alif, hati yang lembut. Kalau lembut mau bersatu seperti air, Bu. Ya. Apalagi, Bu? Nah, yang ke-27. Terakhir 27 kayaknya, Bu. Nah, namanya karoha. Karoha itu gini, kita baca ayatnya dulu. 16:106. 16:106 ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Namanya ukriha.
dipaksa untuk kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Gini bahasanya, barang siapa yang ingkar, menutup diri, tidak mau menerima kenyataan, ya begitu ya. Barang siapa yang kafir, kafir itu ingkar, menutup diri. Menutup diri apa? Kepada Allah. Ingkar, menutup diri, tidak mau menerima kenyataan. Sesudah dia beriman. Sesudah dia sebelumnya membuka diri. Sebelumnya dia menerima kenyataan. Nah, sekarang dia mengingkari, Bu, kenyataan itu. Ya, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Contoh gini, Bu. Ya, kadang-kadang kan dalam kehidupan banyak nih cerita orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang bukan sebenarnya. Ya, tidak korupsi, disuruh ngaku korupsi. Gimana, Bu? Tidak jahat, padahal disuruh ngaku jahat, padahal nggak jahat. Disuruh berkata A, padahal dia tidak A, gitu. Nah, gimana, Bu? Kalau dia melawan, diancam misalnya. Kalau kamu tidak mau bilang A, kamu terancam nyawanya nih, keluarganya misalnya, Bu. Nah, kan akhirnya kan dia terpaksa tuh. Itu namanya ukriha. Ukriha kolbahu. Jadi hatinya yang dipaksa melakukan sesuatu yang padahal bukan dari hatinya gitu. Suruh berkata A, padahal hatinya tidak mengakui itu. Namanya hati yang dipaksa melakukan sesuatu di luar kehendak hatinya gitu. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Jadi hati yang terpaksa melakukan sesuatu atau berkata sesuatu yang bukan kehendak hatinya itu tidak berdosa gitu. Ya, kadang-kadang kan dalam satu saat kita kepaksa mesti berbuat yang di luar hukum kan, tapi karena terpaksa menjadi tidak berdosa. Seperti contoh gini, misalnya kan sudah dipahami bahwa kita tidak boleh makan bangkai, makan darah dan hinjir kan misalnya. Tapi nggak ada makanan lain. Gimana nggak ada makanan lain, Bu? Saya sebetulnya nggak mau makan makanan ini. Maka karena tidak ada makanan yang lain, kalau saya nggak makan, saya bisa lemas, bisa sakit, bisa mati. Maka terpaksa. Terpaksa itu tidak berdosa. Bahasanya gitu. Jadi ada hatinya yang ukriha, hati yang terpaksa melakukan sesuatu yang bukan kehendaknya karena keterpaksaan tadi. Nah, keterpaksaan tadi, maka bahasanya Allah tidak murka gitu. Yang murka ketika dia melapangkan dadanya. Emang hobi gitu. Hobinya bohong gitu. Kenapa kamu bohong? Kalau saya jujur, saya mati gitu misalnya, Bu ya. Misalnya gitu. Itu namanya ukriha. Nah, itu 27 ciri tanda kolbun salim. Gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke kolbun marid. Hati yang berpenyakit. Lawan dari hati yang damai tadi, Bu. Nah, sebelum ke kolbun marid, adakah masukan atau pertanyaan? Monggo. Monggo, ada pertanyaan, Bu? Halo? Apa ya? Nah, ya udah, berarti nggak ada pertanyaannya kan? Bingung. Nggak apa-apa. Paling tidak tahu poin-poinnya dulu aja ya. Oke. Boleh nanya satu, Kang, izin. Yo. Mohon izin ya, Bu Dini. Ya, monggo. Ya, Kang Ipan, kalau kita tahu di Quran kan kayak Nabi, memang kan pasti yang pernah Kang jelasin ya, bahwa Nabi-Nabi itu konsep. Maksudnya gini, kalau Nabi Ibrahim dibilang kan bahwa dialah orang yang lurus, yang hanif gitu kan. Nah, sementara kalau kita di sekarang kan nggak mungkin juga kita kan ditulis di Quran misalkan si A orang yang hanif gitu kan, karena memang secara realnya nggak ada lagi gitu kan Kang ya, secara Quran tulisannya. Jadi gimana ceritanya misalkan
kita bisa mengetahui dia itu benar atau tidaknya gitu, Kang? Maksudnya benar tidaknya gimana? Maksudnya yang Kolbun Salimi tadi kan ya, 27 ciri itu berarti, Kang, ya? Ya, 27. Ya, kita bisa mengetahui dari sananya, maksudnya secara apa namanya, konkretnya gitu, Kang. Berarti dari hati yang tadi tergerak aja kali, Kang, ya? Ya, harus sering melakukan kontemplasi atau meditasi atau bisa juga introspeksi atau muhasabah diri bahasanya. Ya, kita perlu melakukan itu juga untuk membaca, untuk berkaca gitu. Membaca, berkaca seperti apa diri kita gitu. Nah, kita gini bahasanya, bisa nggak Mas Gunju melihat telinganya sendiri? Enggak. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bisa dilihat di mana? Di cermin. Nah gitu. Kaca. Jadi sering-seringlah berkaca. Nah, ketika kita berkaca, kita akan bisa melihat diri kita dari ujung atas sampai bawah. Oh, berarti kayak misalkan dari masukan dari teman Iya. Dari keluarga gitu ya, akan berbicara tentang kita. Jadi gini, makanya tadi kan di pembukaan saya baca doa. Nah, salah satu bunyi doanya apa? Ya, izinkan saat ini pengetahuanmu membawa kami menemuimu di dalam diri kami dan dalam diri setiap makhluk. Artinya apa? Bahwa setiap makhluk, apapun itu ya, namanya makhluk kan, di dalamnya tidak hanya manusia loh. Manusia, terus binatang, tumbuhan, dan disitulah Tuhan menyimpan cermin kita. Oh, iya. Gini contohnya. Pak Gunju ingin tahu kualitas hati kita selembut apa, sepenyayang apa. Ya, deketi. Sekarang anak kecil yang belum sama sekali nggak kenal kita, coba deketin. Mau nggak anak itu dekat dengan kita? Oh. Itu dan biasanya anak kecil tuh hatinya masih bersih loh. Dan dia bisa baca orang ini baik atau jahat kepada saya. Kayak gitu. Coba ada orang yang dekat dengan anak-anak kan gitu. Iya. Jadi gak mudah anak itu dekat dengan dia gitu. Itu juga memberi sinyal hati dia memang bersih, lembut kepada orang lain gitu. Oh gitu. Atau termasuk ketika datang kritik, saran, itu sebetulnya cermin buat kita. Kita tuh seperti itu gitu. Atau jangannya lebih buruk dari itu. Jadi kalau kita dicaci maki orang, sebetulnya kita lebih dari itu gitu, keburukan kita itu sebetulnya gitu. Hanya Tuhan ngasih sinyal. Jadi kata kuncinya tawadu. Tawadu itu rendah hati ketika kita bertemu dengan siapapun. Bahkan sebetulnya kita diperintahkan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan setiap orang, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak makhluk Tuhan di alam ini. Dan disitulah mereka akan memberitahu kualitas kita seperti apa. Alhamdulillah, ya Kang, hatur nuhun. Mangga Kang lanjut Kolbun Marid ya. Oke, nah sekarang kita masuk Kolbun Marid kalau tidak ada lagi pertanyaan. Kolbun Marid artinya hati yang sakit. Hati yang berpenyakit juga boleh lah. Hati yang sakit atau hati yang berpenyakit. Nah, di dalam Quran surat 2 ayat 10 dikatakan fi qulubihim maradun. Surat 2 ayat 10. Ya. Pak Bu Parida ngelamun dari tadi nih. Monggo Bu. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Fi qulubihim maradun. Maradun itu artinya penyakit, Bu. Fazadahumullahu marado, dan ditambah lagi penyakitnya. Berarti ada
orang yang hatinya berpenyakit atau hatinya sakit. Gitu. Hatinya berpenyakit namanya. Terus walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Contohnya gini. Dalam hati mereka ada penyakit. Nanti mesti dibaca dulu nanti ciri-ciri hati yang sakit itu apa ya. Gini lah Bu. Kalau kita membiarkan hati kita cemas, terus cemas Bu. Ya, rasa cemasnya tidak hilang Bu. Maka Allah akan menambah penyakitnya. Nampak dari penyakit lahir, Bu. Kecemasan yang berkelanjutan nanti efeknya ke lambung biasanya, Bu. Ya, ke lambung. Kalau nggak ke mah, ke tipes, Bu, biasanya. Nah, kecemasan itu. Ibu terlalu banyak berpikir keras terus nggak mau istirahat, Bu. Hati-hati nanti kepalanya migrain. Iya, kan gini. Salah satu hal terberat bagi orang pinter adalah berhenti berpikir. Sesekali pikiran kita mesti rehat. Nah, gitu Bu. Hening dulu, mikir lagi. Ada orang yang terlalu keras berpikir, nanti di kepala serangan. Nah, ada orang yang punya sifatnya serakah gitu. Maunya yang manis-manis aja. Nggak mau yang pahit-pahit. Hati-hati, nanti gulanya naik Bu, diabetes. Jadi pemarah tuh. Marah tuh nanti ke darah tinggi. Itu bahasanya gitu. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah penyakitnya. Dari penyakit hati ke fisik, Bu, gitu. Kalau ibu sakit tenggorokan, apa masalahnya? Banyak ngomong mungkin. Coba berhenti dulu bicara. Berhenti bicara dulu. Gitu. Ya. Karena antara penyakit hati dan fisik ini saling berhubungan gitu. Gitu ya. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit itu tidak segera disembuhkan, diobati, nanti ngefek. Ditambah penyakitnya keluar buku ke penyakit fisik gitu. Ya Bu Dini juga mungkin tahu hal ini ya. Iya, kalau hatinya tidak di ini nanti ngefek gitu ke yang lain gitu. Ke penyakit fisik gitu. Nah, ada orang yang hatinya marid. Marid itu berpenyakit. Nah, qalbun marid ini kalau kita lihat di surat 7 ayat 100, nah kita lihat 7:100-nya ya. 7:100. Enggak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya. Dan kami kunci mati hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi. Nah, tambahin, Bu. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang kafir. Jadi hati itu berpenyakit karena kafir. Kafir itu menutup dirinya, Bu. Menutup diri. Nah, kafir itu lawannya syukur. Syukur artinya membuka diri. Jadi jangan menutup diri gitu. Harus mau menerima lapang dada, terbuka, open mind gitu, Bu. Nah, ketika hati kita ketutup gitu, Bu. Menutup dari nasihat orang, menutup diri dari apapun, itu nanti yang akan berpenyakit di situ, Bu. Penyakit itu muncul dari hati yang tertutup tadi. Kulubil kafirin, kulubnya orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang jadi tertutup hatinya karena kekafiran gitu. Kenapa orang berpenyakit? Karena tadi hatinya tertutup. Kulubil kafirin itu hatinya tertutup. Orang yang hatinya tertutup. Gitu.
apa namanya ya? Jadi gini, di dalam Quran tuh ya banyak juga tipe hati yang sakit. Ada tipenya, Bu. Dan memang itu harus disembuhkan, harus disehatkan namanya. Ada lagi sebutannya hati yang buta gitu. Jadi tipe kok gini, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang buta, atau ada hati yang alfa. Kita sebutin aja ciri-cirinya. Kalau kita nyebutnya tipe ya Bu ya. Tipe hati itu pertama, ini tipe yang kolbun marid ya. Hati yang buta. Hatinya itu buta gitu, Bu. Coba kita lihat ya, ayatnya hati yang buta. Surat 22, ayatnya 46, Bu. Kita lihat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Buta hati. Nah, yang buta ialah hati. Ini tipenya. Hatinya buta. Hatinya alfa. Jadi ada orang yang hatinya alfa. Alfa itu apa, Bu? Alfa itu juga lupa ya. Lupa. Surat 21 ayat 3. Hati yang alfa namanya. Lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Hati yang lalai. Lalai. Ada hati yang berdosa. Hati yang berdosa ada juga bahasanya gitu. Surat 2. Nggak ngerti dan nih Pak maksudnya. Iya. Surat ini nggak ngerti. Nanti diterangin. Ini coba lihat, ini hati yang berdosa mana ya? Ada kalimatnya nggak? Janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa menyembunyikan, maka sesungguhnya adalah orang yang berdosa hatinya. Jadi ada hati yang berdosa. Asimun kolbah. Bahasa Arabnya asimun kolbah. Ada hati yang asam. Asimun kolbah. Tipenya, Bu. Ada hati yang tadi apa? Buta, hati alfa, hati berdosa, gitu. Ada hati yang kasar, banyak. Terkunci macam-macam. Nah, kita jelasin apa ciri-cirinya, tanda-tandanya hati yang berpenyakit tadi ya. Nah, kita lihat. Ciri pertama itu sombong. Sombong, angkuh, atau apa ya namanya. Kita lihat. 40-35. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Nah, ini namanya kolbin. Arabnya apa? Kolbin mutakabir. Kolbin mutakabirin jabarin. Nah, jadi hati yang sombong dan jabar itu lebih kepada sewenang-wenang memaksakan kehendaknya, Bu. Ya, ada hati yang sombong dan memaksakan kehendak, sewenang-wenang jadinya. Ini ciri hati yang sakit nih. Sombong dan berlaku sewenang-wenang. Nggak mau mendengar saran orang atau nggak mau terima pendapat orang gitu, Pak. Iya, kekeh kan dia tadi dengan pendiriannya, memaksakan kehendaknya.
Ini tanda hatinya berpenyakit biasanya. Namanya mutakabirin jabarin. Ada kata-kata mutakabirin jabarin. Sombong dan sewenang-wenang. Ada kemudian hati yang tidak paham, tidak mau memahami. La yafqahun. Itu juga penyakit. Tidak mau, beda ya dengan tidak paham dengan tidak mau memahami, kan beda ya? Iya. Tidak mau memahami, nggak mau tahu gitu. Itu juga hati masalah tuh, masalahnya masalah hati. Suratnya 179. 7179. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi nggak mau tahu. Nggak mau tahu, nggak mau paham. Mereka punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Nah, hati yang tidak mau memahami sesuatu, itu juga berarti hati yang sakit, Bu. Kalau yang sehat, itu pasti dia mau paham. Ini apa ya? Kok saya nggak ngerti ya? Apa ya? Ada rasa ingin tahu, ingin ngerti, ingin paham. Ada orang yang hatinya nggak mau tahu. Gitu, Bu. Itu masalah tuh hatinya, berarti penyakit. Hati yang tidak mau memahami. La yafqahun bahasa Arabnya. Kan? La yafqahun. Qulubun la yafqahun. Kalau pakai istilah Arabnya. Qulubun la yafqahun. Hati yang tidak mau memahami sesuatu. Yang ketiga itu hati yang buta. Takmal kulub. Kulubul, kulub takma namanya. Takmal kulub. Kita lihat Arabnya 2246 ya. 22 ayatnya 46. Takmal kulub. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati dan dalam dada. Yang tadi ya. Iya. Jadi hati yang buta. Takmal kulub. Buta hati. Hatinya buta. Ini beda ya Pak, nomor 2. Nomor 2 apa tadi? Tidak mau memahami. Beda. Ya itu kan tidak mau memahami. Kalau takmal kulub itu hati yang tidak bisa melakukan observasi, Bu. Walaupun diperlihatkan, dia lebih kepada membutakan dirinya. Kan sama Pak, nomor 2. Ya bahasanya beda. Tadi layap kohun, tidak mau memahami. Kalau takma itu buta hatinya. Ya. Bukan telinganya yang tuli. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Membutakan diri, Bu. Sama. Nggak mau tahu, gitu. Sama, serupa tapi tak sama. Tak sama apanya di sini ya. Gini, ada orang nggak mau tahu. Ya, ada orang yang hatinya buta gitu. Dikasih tahu, ya tetap aja juga nggak tahu juga gitu. Karena membutakan dirinya, Bu. Ya beda tipis lah. Tidak mau tahu, hatinya tidak mau memahami dengan hatinya yang buta. Kenapa hatinya tidak mau memahami? Boleh jadi karena hatinya yang buta, bisa, Bu. Ya, bisa aja gitu. Karena hatinya buta, maka dia tidak mau memahami sesuatu. Kalau ada orang buta matanya, Bu, matanya buta nih. Terus dia ingin memahami sesuatu. Bisa nggak sesuatu yang dia pahami sesuatu dengan cara tidak dilihat, Bu? Bisa kan? Bisa. Kalau dia mau cari tahu bisa, Bu. Saya mau bisa baca, tapi nggak bisa lihat, bisa pakai braille gitu. Iya.
Karena dia mau memahami sesuatu gitu. Ya, kalau ada kemauan pasti ada jalan kan. Ini mah udah buta hatinya, tidak ada kemauan. Ya udah, tambah ketutup Bu gitu. Nah, gitu. Jadi ini dua hal yang beda tapi tidak terpisah sebetulnya. Gitu ya. Yang dua tadi mungkin dia secara sengaja tidak mau dengar, kalau yang ini tidak mau belajar. Bisa. Tidak mau mempelajari ini, tidak mau mendengar bisa. Ya tadi mirip dengan menutup hati, tapi membutakan dirinya, membutakan hatinya. Tidak mau memahami, tidak mau mendengar, dan tidak mau melihat. Gitu. Hatinya buta itu tidak mau melihat sesuatu, nggak mau tahu. Bisa juga begitu. Takmal qulub, hatinya buta. Kalau buta mata tidak nampak sesuatu yang nampak di dunia, tapi kalau buta hati dia tidak bisa melihat kebenaran, Bu. Kalau buta hati itu. Kalau buta mata lahir kan dia tidak bisa lihat warna tuh, merah, kuning, hijau kan nggak kelihatan, buta warna namanya, Bu. Tapi kalau buta hati tidak bisa melihat kebenaran. Salah benar dia nggak bisa bedain, buta hatinya gitu. Musuh sama teman sama lawan nggak bisa bedain, Bu. Berarti hatinya yang masalah di situ. Kalau yang nomor 2 dia tahu tapi nggak mau tahu, dia bisa lihat tapi nggak mau tahu. Bisa, namanya membutakan hati, membutakan hati, bisa begitu. Ya, gitu ya. Yang berikutnya yang keberapa? Keempat. Bahasanya mu'tadin. Mu'tadin itu orang yang melampaui batas, Bu. Coba lihat ayatnya. Hati orang yang melampaui batas. Suratnya surat 10:74. 10:74. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesudah Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka tidak hendak beriman kepada mereka dahulu, telah biasa mendustakannya. Karena mereka telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi dia hati orang yang melampaui batas. Ini Arabnya apa? Qulubil mu'tadin. Hati yang mu'tadin. Mu'tadin itu diterjemahkannya melampaui batas. Kalau kita lihat teks ayatnya apa? Kemudian sesudah Nuh kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Banyak rasulnya berarti. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka tidak hendak beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang yang melampaui batas. Hati yang melampaui batas. Maksudnya hati yang mendustakan, selalu mendustakan risalah-risalah yang dibawa oleh Rasul. Atau mu'tadin itu adalah selalu mendustakan ayat. Bisa juga begitu, Bu. Kan gini bahasanya. Kita diciptakan oleh Tuhan. Diberikan rezeki oleh Tuhan. Diberikan hidup oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita dengan memberikan semua fasilitasnya, Bu. Ya. Terus Tuhan mengutus para rasul membawa risalah agar disampaikan kepada manusia. Manusia itu mendustakannya, Bu. Kelewatan nggak, Bu? Keterlaluan nggak, Bu? Atau kasih contoh gini. Misalnya, kita menyayangi seseorang, merawatnya, merawat, mendidik, mengurus, semua keperluannya kita penuhin, Bu, misalnya gitu ya. Satu ketika kita minta bantuan, melakukan sesuatu. Tolong, bisa nggak kamu, saya minta tolong begini-begini. Terus nggak mau, Bu, gimana, Bu?
Orang ini keterlaluan gitu ya, Bu. Cuman minta tolong sekali doang gitu. Nah, berarti dia bahasanya melampaui batas, mu'tadin. Dengan, nah, mu'tadinnya di sini dia mendustakan keterangan-keterangan yang dibawa oleh para rasul. Mendustakan tuh maksudnya dia menolak mungkin ya Pak. Menolak, Iya. menolak itu enggan, ya bisa juga enggan, menolak, mengingkari sama mendustakan tuh mendustakan gitu. Ya kayak tadi, dia menafikan sesuatu, tidak tahu terima kasih. Ya kalau dikasih contoh tadi, ibu yang melahirkan anak, yang membesarkan anak, yang menyusui, yang mengasuh, mendidik terus sampai gede, Bu. Ya, satu ketika ibu minta tolong, minta bantuan. Dia bilang, nggak mau, gitu, malas. Gimana, Bu? Ini anak dasar kelewatan ya, gitu loh, Bu. Nah, mu'tadin tuh kelewatan. Kelewatan banget nih kamu ya, gitu. Cuman minta tolong, disuruh sekali doang, nggak, padahal, gitu bahasa gitu. Makanya mu'tadin di sini konteksnya ketika dia mendustakan keterangan-keterangan yang dibawa oleh para rasul. Nah, keterangan yang dibawa para rasul kan dari Tuhan, Bu, gitu. Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang memberi kehidupan dia, bla 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 gitu. Nah, tapi ayatnya, risalahnya didustakan gitu. Itu namanya mu'tadin. Kulubil mu'tadin, kulub yang kelewatan gitu. Mungkin lebih mudah untuk memahami kalau pakai kata menolak ya Pak ya. Bisa menolak. Menolak ayat-ayat. Menolak ayat gitu. Padahal mereka sudah diberikan kenikmatan, semua dikasih, tapi waktu Rasul datang membawa risalah, dia menolak. Menolaknya, ya bisa juga. Kadzabu itu menolak atau mendesak. Nah, itu namanya mu'tadin, Bu. Mu'tadin itu hati yang kelewatan karena dia menolak gitu. Kelewatannya kamu nih ya gitu bahasanya gitu. Nah, mu'tadin berarti karena sikapnya yang suka menolak ayat-ayat Tuhan. Ada lagi mujrimin. Mujrimin. Kulubil mujrimin yang kelima. Surat 15 ayat 11. 15:11. Bentar. Nggak ada mujriminnya ya? Oh ini, deh. 11-12 berarti ya? Ya. Nyambung ya? Nyambung, iya. 11-12 berarti. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Oke, terus? 12. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Kulubil mujrimin. Kalau tadi kulubil mu'tadin, sekarang kulubil mujrimin. Hati mujrimin, hati yang mujrim, diartikannya berdosa. Nah, kalau mu'tadin menolak ya Bu ya? Yeah. Menolak atau mendustakan. Kalau mujrimin memperolok-olok, Bu. Apa bedanya menolak sama mengolok-olok? Kalau tadi nolak doang, kalau ini ya nolak menolak aja. Ini mengolok-olok, Bu. Gitu. Menghinakan atau misalnya gini, ada orang ngasih tahu nih, atuh kamu teh kan udah tua umurnya, udahlah insaf, jangan lagi berbuat ini itu. Sudah bilang gini, kamu sok suci loh gitu, kamu aja, itu namanya mengolok-olok, Bu. Nah, jadi mengolok-olok tuh ya mencela gitu. Ya mengolok-olok. Nah, ini rasulnya diolok-olok, Bu. Nah, dulu gitu kan Nabi Lut mengingatkan kaumnya, kenapa kamu mendatangi laki-laki, tidak mendatangi wanita sebagai pasangan? Apa bilangnya, kamu sok suci lah gitu. Jadi diolok-olok tuh gitu. Dengan sengaja dia melakukan pelanggaran di depannya gitu. Ini kan mengolok-olok namanya, Bu. Mengolok-olok Rasul namanya. Ini kulubil mujrimin. Nah, kulubil mujrimin itu lebih ke mengolok-oloknya, Bu. Kalau mu'tadin menolak gitu, menolak risalahnya. Ini mengolok-olok risalahnya, diolok-olok. Kalau nolak kan nolak udah jauh. Ini diolok-olok. Iya. Mujrim namanya. Dan kadang-kadang gini, kita nih kenapa ya suka ngolok-ngolok orang ya, Bu ya?
Orang benar diolok-olok, orang salah apalagi, Bu? Apa bahasa kita mem? Mem apa mem tuh, Bu? Kalau di istilah media sosial itu meme, apa mem? Oh, mem, ya. Meme kan? Itu kan kadang-kadang mengolok-olok, Bu. Ya kalau kamu suka, kalau kamu nggak suka ya udah, nggak suka aja, tapi jangan juga mengolok-oloknya gitu loh. Kadang-kadang orangnya udah mujrimin, mu'tadin, Bu. Jadi mengolok-oloknya kelewatan kadang-kadang gitu, Bu. Iya. Ya kan yang si mu'tadin kan kelewatan, Bu ya. Jadi mengolok-olok dengan kelewatan. Kelewatannya gimana? Ini yang diolok-olok bukan temennya, kepala negaranya diolok-olok, Bu. Iya. Nah, kepala negara sendiri diolok-olok itu kan udah kelewatan namanya gitu. Iya, benar. Jadi mujrimin, mu'tadin lagi, Bu. Hatinya yang memang mu'tadin mujrimin gitu. Iya. Nah, itu banget lagi in. Iya, kalaupun nggak suka ya udah nggak suka aja. Tapi kalau udah mengolok-olok ini udah keluar dari hati itu berarti benar, Du. Hatinya memang udah mu'tadin, mujrimin lagi. Ya. Udah nolak kebijakannya terus diolok-olok gitu kan. Kalau tadi kan menolak tuh. Apapun yang datang dari dia ditolak sama dia. Udah gitu diolok-olok balik gitu. Ah, gitu. Yang keenam akfal namanya. Akfal. Akfal itu hati yang terkunci. Nah, kita lihat surat 47 ayatnya 24. Kita lihat Arabnya ya. 47:24. Ada kata akfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala kulubin akfalu. Kulubin akfalu. Ini Arabnya, Bu. Kulubin akfalu. Ya. Apa artinya, Bu? Hati terkunci. Nah, hati terkunci di sini disebutin. Apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Jadi ketika kita tidak mau memperhatikan Quran, itu tanda kulubinnya akfal, Bu. Kulubin akfal, hati yang terkunci. Saya sih mau, ya? Iya. Mirip-mirip sama nomor 2 dan 3. Ya, mirip-mirip, cuman kenapa Quran menggunakan kata-kata yang beda gitu? Berarti ada makna lain kan gitu. Ya sama sekali nggak tertarik mungkin ya, Pak. Iya gitu, sama sekali nggak tertarik memperhatikan Quran gitu. Gimana ya hatinya itu? Terkunci mati gitu. Namanya akfal. Akfal itu terkunci. Kan kalau kita kadang-kadang ada penasarannya kan, Bu? Ada penasarannya. Ini apa sih artinya? Ini apa sih maknanya? Ini apa sih maksudnya nih? Ini gimana ya? Itu kan ada rasa penasaran, masih ada ingin tahu loh, Bu. Ingin tahu, ingin menggali, ingin memperhatikan, ingin kan ada. Ini mah emang gue pikirin gitu. Namanya akfal, Bu. Hati yang terkunci. Cirinya ini ketika dia tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau memperhatikan Quran sama sekali gitu. Adanya nggak dilirik, hilangnya nggak dicari. Gitu. Iya. Akfal namanya. Akfal ya. Arabnya ada. Kemudian ada hatinya yang yazigu kulub yazig. Yazig itu apa ya? Berpaling. Yazig. Nah, kita lihat Arabnya supaya tahu kalimatnya. 9:117. Ada kata yazig nih. Mana? Ya, yazigu. Ini ada kata yazigu ya, kelihatan ya, Bu? Yazigu kulubu. Yazigu kulubu. Jadi kulub yang yazig, bahasa yang kalimatnya. Yazigu, ya. Yazigu. Apa artinya, Bu, yazigu, Bu? Berpaling. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, dan orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan setelah hati segolongan dari mereka berpaling. Ah, contoh gini berpaling tuh. Ya, yazigu tuh gini, berpaling ya. Berpaling itu gimana maksudnya? Ibu punya 10 teman. Ini saya umpamakannya gitu, punya 10 teman.
Nah, 10 teman tadi itu kemanapun kita pergi selalu bersama. Apapun yang kita katakan, mereka selalu mau dengar. Namanya teman gimana, Bu ya? Itu pun karena mereka tahu ketika kita senang, Bu. Nah, bagaimana kita tahu dari 10 teman itu, teman mana yang benar-benar teman, Bu? Maka kita bisa tahu ketika kita dalam kesulitan, Bu. Teman yang mana yang tetap mau nemenin kita, yang tetap mau nasihatin kita, yang tetap mau bersama kita sekalipun dalam kesulitan. Itulah teman sebetulnya gitu, Bu. Ya, ini kan lagi cerita kesulitan. Ada orang yang selalu bersama Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Jadi yazig di sini berpaling dalam arti tadi. Tadi dari 10 orang tadi, Bu. Yang mana yang berpaling hatinya? Tidak lagi mau berteman dengan kita ketika kita kesulitan. Jadi berpalingnya lebih kepada suasana atau keadaan, Bu. Ada orang yang mau berteman kalau kita senang gitu. Tapi ketika kita susah dia kabur. Nggak mau, dia lagi susah gitu. Berarti yang berpaling adalah hatinya. Itu namanya yazig namanya, Bu. Kulubun yazig, hati yang berpaling. Tapi Allah menerima tobatnya, Pak. Ya. Di sini Allah menerima tobatnya kalau dia bertobat. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Kan gini, ketika orang itu dalam kesulitan, Bu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya kan ini. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Emang ada apa dengan Nabi? Kenapa sampai ada kata-kata Allah telah menerima taubat Nabi? Berarti ada sesuatu nih, kan? Nabi mungkin melakukan hal-hal yang di luar ketetapan atau ketentuan, bisa nggak, Bu? Iya. Karena dalam kesulitan. Bisa kan gitu. Tapi itu dimaafkan gitu. Kan gini. Ketika Nabi tidak dalam kesulitan, sahabatnya setia ke Nabi. Ketika Nabi dalam kesulitan, ada beberapa orang sahabatnya yang berpaling, Bu. Kira-kira kalau itu menimpa kita, apa yang kita lakukan? Mungkin nggak ngedumel, Bu? Dasar gitu kan, Bu? Ada rasa gondok, rasa sakit hati, rasa apa, Bu? Perasaan. Dasar dia mah maunya berteman kalau lagi senang, kalau lagi susah dia. Kita kan ada rasa, mungkin rasa sedih, rasa gondok, rasa kecewa, kan? Mungkin juga ngumpat, Bu ya. Yeah. Gitu. Nah, Allah menerima taubatnya. Ya, manusia, bahasa kita manusiawi lah gitu, Bu ya. Manusiawi, ditinggalkan orang yang sudah lama berteman, sekarang dia berpaling karena kitanya susah, Bu. Secara manusiawi kan keluar, Bu, kata-kata, kadang-kadang hati kita nggak suka, nggak rela kan? Iya. Nah, hal itu dimaafin. Dimaafin lah, tapi jangan diturutin gitu. Bahasanya gitu. Ya, jadi yazigu kulubun yazig, hati yang berpaling. Hati berpaling ini biasanya karena faktor tadi, Bu, duniawi kan? Iya, duniawi. Urusannya urusan ya duniawi lah gitu. Artinya masih ditoleransi ya, Pak ya? Iya, ditolerir gitu. Coba lihatnya, ada yang ayat berikutnya, Bu ya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan. Ada orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya, Bu. Dan terhadap 3 orang, kenapa 3 orangnya? Wa alas salah sati, nggak apa-apa. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka. Ada orang yang tobatnya ditangguhkan. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Dan jiwa mereka pun telah sampai sempit, terasa oleh mereka. Ibu bisa bayangkan nggak? Nabi dengan para sahabatnya. Itu kan biasanya berkumpul bareng, Bu. Tiba-tiba dicuekin Nabi, gimana, Bu?
Kan merasa kan gitu. Bahasa gitu. Kalau nggak salah ini ceritanya gini, Bu. Ceritanya gini. Kan istri Nabi Siti Aisyah satu ketika pernah bepergian bersama rombongan, Bu. Bersama rombongan. Nah, di tengah perjalanan rombongan tadi istirahat. Istirahat nih. Nah, ketika istirahat, itu kan dulu kalau perempuan tuh kalau pergi naik unta, di untanya ada kayak yang apa tuh namanya tuh? Kudung itu, Bu ya? Punuk. Enggak ada tutupnya. Tutupnya kalau di kereta tuh ada tutupnya lah. Nah, jadi nggak kelihatan orang di dalamnya. Nah, ketika istirahat, dia turun. Turun kemana? Ada keperluan, Bu. Ya. Nah, sampai satu titik kan ini udah selesai istirahat nih. Istirahatnya udah selesai, terus mereka berangkat lagi tuh, rombongan tadi. Mereka nggak tahu kalau istri Nabi tertinggal, Bu. Orang nggak kelihatan kok, orang menyangkanya ada di dalam tuh. Di dalam. Tertinggal, Bu. Nah, akhirnya dia kan jalan kaki tuh. Nah, setelah sekian lama, Nabi mengutus seseorang untuk menyapu, Bu. Menyapu itu bukan nyapu ngebersihin, nyapu siapa yang tertinggal nih, rombongan siapa yang tertinggal nih gitu loh, Bu. Jangan-jangan ada orang yang tertinggal tengah jalan. Yang tertinggal kan dia tuh, Bu. Kan istri Nabi yang tertinggal Aisyah tuh. Akibatnya apa, Bu? Berarti kan si sahabat tadi, si utusan Nabi dengan Aisyah bareng nggak jalan, Bu? Iya. Kan jalan bareng tuh berdua kan? Ketika itu ada orang yang lihat istri Nabi jalan sama laki-laki. Dibuatlah isu, Bu. Gosip. Kalau kita kan ada video sekarang, Bu. Ada video, ada foto gitu. Fotonya ya mungkin nggak gandengan sih, tapi kan berdua dan nggak ada orang lain di situ. Dibuatlah gosip, Bu. Istri Nabi selingkuh gitu. Bayangkan, Bu. itu sampai beritanya, gosipnya, Bu, sampai ke Madinah, sampai ke Nabi. Nabi sedih nggak, Bu? Nah, kalau nggak salah ceritanya begitu. Itu gosip nyebar, Bu. Aisyah selingkuh gitu. Sama orang yang diutus oleh Nabi sendiri. Nah, apakah benar gitu? Nanti di ayat yang lain, kemudian Nabi dapat wahyu bahwa dia bersih, tidak melakukan perselingkuhan, dia bersih gitu. Aman kan gitu. Tapi orang-orang masih gosip tuh. Nah, Nabi memberikan klarifikasi gini. Nah, orang-orang percaya. Sementara ada orang yang masih tetap gosip begitu. Nah, Nabi membiarkan orang itu tidak menyapa, tidaknya gitu. Nah, dia kan sementara yang lain udah ini katakanlah udah minta maaf gitu. Karena dia percaya gosip itu. Nah, ada orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya gitu. Kenapa gitu? Nah, nggak tahu seperti itu. Nah, ketika ditangguhkan penerimaan tobatnya, nggak disapa, nggak ditanya sama Nabi, sempitlah. Nah, jadi mereka menjadi sempit jiwanya. Padahal bumi itu luas, yang sempit adalah jiwa mereka. Nama anfus ya, maksudnya jiwa. Jiwa mereka terasa sempit. Ya bayangkan kita dicuekin sama setiap orang, Bu. Sama guru dicuekin, sama dosen nggak ditanya, sama teman juga nggak digubris. Kan sempit hati kita, Bu. Gitu. Karena kita telah berbuat kesalahan. Nah, bahasanya gitu. Ini Yazid gitu. Berpaling hatinya. Berpaling karena kesulitan. Nah, dulu ceritanya ini sahabat berpaling dari Nabi karena dalam kesulitan gitu. Yazid namanya, hati yang berpaling. Berarti lawannya apa, Bu? Hati yang setia berarti ya. Ada teman yang seia, sekata, susah, senang kan bareng gitu, Bu ya. Gitu. Tapi di sini sebetulnya lebih berpaling dari petunjuk. Bisa juga berpaling dari petunjuk. Bisa, atau berpaling dari Nabi. Nabi kan sebagai pemberi kabar kan gitu istilahnya gitu. Hati yang berpaling dari petunjuk. Makanya ada doa gini. Ada doa surat 3 ayat 8. Coba lihat. Nah, doanya ini.
Robbana la tuzigh qulubana gitu ya. Pernah dengar nggak doa ini, Bu? Iya, Pak. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami berpaling gitu. Tadi kan hati berpaling ya. Jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk. Oh, kalau begitu hati yang berpaling lebih cenderung berpaling dari petunjuk sebetulnya, Bu. Condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Nah, berarti kulubun yazig atau hati yang berpaling itu lebih kepada berpaling dari petunjuk. Dikasih petunjuk, berpaling gitu. Nggak mau Ya, 7 ya. Yang ke-8 sekarang qasiyah namanya, Bu. Qasiyah. Qasiyah itu hati yang keras membatu. Hati keras membatu. Kita lihat Arabnya. 5:13. 5 ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Quluba qasiyah. Qasiyah. Tulisannya qasiyatan. Dibaca qasiyah. Quluba qasiyah. Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Nah, ada orang yang hatinya keras membatu. Akibat apa hatinya keras membatu? Ini, biasanya itu orang suka ngelanggar janji. Itu orang hatinya keras berarti, Bu. Dia nggak takut janjinya dilanggar. Nah, khosyata kuluba. Mereka suka merubah perkataan dari tempatnya. Ya tadi, orang yang nggak punya setia dengan janjinya, gitu, tidak amanah. Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu senantiasa akan melihat kehianatan. Kadang-kadang hianat. Kehianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Nah, menghadapi orang gini ya udah, biarin aja lah gitu. Kita jangan terganggu pikiran kita. Karena memang ada orang yang hatinya keras. Keras. Nah, ini cirinya, suka melanggar janji, suka juga berbuat hianat gitu. Gitu bahasanya gitu. Gak mudah melanggar janji gitu. Itu namanya kuluba qasiyah. Qasiyata kulubuhum, bisa hati yang keras seperti batu. Yang ke-9 itu tapi Pak kok kan kemudian dimatikan hati, mereka kami jadikan hati mereka keras membatu. Tapi kemudian akhirnya dimaafkan gitu. Bahasanya gini. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Bahasanya gini, ya udah kamu berbuat baik aja. Tapi berbuat baik aja. Dia melanggar janji kan urusan dia. Dia hianat juga kan itu urusan dia. Kita ya tetap aja berbuat baik ke dia. Tapi ingat, kalau dia tipenya hatinya keras, suka melanggar janji, jadi jangan bikin perjanjian lagi dengan dia gitu. Jangan buat perjanjian, jangan memberikan kesempatan dia hianat gitu. Nah, bahasanya gitulah. Ya kalau kita kemudian hianat lagi, ya berarti kan sama dengan dia gitu. Jangan terbawa melakukan pelanggaran seperti dia. Jangan terbawa juga melanggar janji. Dia kan dulu kan ingkar janji, sekarang aku janji diingkari lagi. Ya sama aja berarti bohong dengan dia. Gitu. Hianat dihianatin lagi. Oh, nggak perlu juga kita berbuat hianat seperti dia. Gitu. Karena ada orang yang hatinya keras gitu. Biasanya suka melanggar janji. Dan suka berkhianat gitu, Bu. Ya, teman ibaratnya apa? Pagar makan tanaman gitu. Pagar makan tanaman itu kan itu juga simbol aja. Orang yang suka berkhianat gitu. Oke, lanjut. 9. Ini ada berapa ya tanda hati yang
kemarin itu sekitar ada lumayan banyak, Bu, ini cirinya. Sekitar 36 lebih. Iya, lebih banyak. Bukan 36 bahkan. Kalau dibaca semua. Oke, coba lihat. Saya baca dulu. Lebih, bukan sekitar 49-an lah, Bu. Cirinya, ciri hati. Yang sakit. Yang sakit nih. Ya. Ini kita baru bahas berapa? 9 ya? Baru mau 9. Baru mau 9. Oke. Jadi masih banyak. Sekitar 49-an. Ya. Jadi yang pertama apa tadi, Bu? Mutakabirin, jabarin, sombong, dan apa tadi? Sewenang-wenang. Layap kohun, tidak mau memahami. Takma, buta. Mu'tadin, kelewatan. Mendustakan risalah. Mujrimin, berdosa, itu mengolok-olok Rasulnya. 6. Akfal, tidak terkunci ya. Terkunci, tidak bisa memperhatikan Quran. Yazig, itu berpaling dari petunjuk. 9. Kosyah, keras, membatu, suka melanggar janji. 9-nya hanazir. Hanazir itu, coba kita lihat ayatnya ya. Suratnya 33:10. 33 ayat 10. Ada kata-kata hanajiro nih, hanajir. Idza'ukum min fauqikum wa min asfala minkum wa idzagotil absaru wa balagotil kulubul hanajiro. Kulubul hanajiro. Nah, gitu. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik nyesek sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Hanajiro, kulubul hanajiro, hati yang nyesek. Apa maksudnya hati nyesek, Bu? Hati yang nyesek, sesek hatinya gitu. Contohnya gini, Bu, contoh. Kita tidak suka kepada orang, seseorang, Bu. Karena ketidaksukaan kita, maunya dia kan susah, Bu. Ternyata dia dapat rezeki, dapat naik jabatan gitu. Gimana rasanya hatinya, Bu? Dengki mungkin, Pak. Sesek hatinya? Dengki. Bukan dongkol. Lebih dongkol, Bu. Gitu. Iya. Atau gimana sesek hati itu ya? Ya, ada orang yang dongkol, hati dongkolan, Bu. Gondok, bahasa kita gondok. Gondok. Gitu. Hanajiro tuh ya bahasanya gondok. Aduh, gondok gua. Iya. Gondok itu karena hatinya yang gondok sebetulnya, Bu. Bahasanya gitu. Ya. Hatinya nyesek sampai tenggorokan. Ya berarti gondok sini. Dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangga. Nah, jadi hanajiro, hati yang nyesek karena kesedihan biasanya, Bu. Sedih karena tadi, ya kenapa dia sedih tidak dapat itu. Atau bahasa kita hatinya yang gondok. Gondok itu ya. Apa, Bu? Lebih karena kecewa, bukan sedih. Karena kecewa. Jadi hati yang nyesek, gondok karena ya kecewa aja. Kenapa dia yang naik? Sesek beda dikit gitu. Kenapa dia kepilih ya? Harusnya gitu. Bisa juga datang dari iri. Tapi kalau hanajiro itu lebih kepada kecewa aja, Bu. Kulubul hanajiro, hati yang nyesek ke tenggorokan. Gondok gitu. Ada orang yang gampang gondokan kan? Aduh, gondok. Itu namanya hati nyesek ke tenggorokan, bahasanya gitu. Karena lihat orang senang, dia dongkol. Dongkol gitu. Akhirnya kan dia nyalahin Tuhan. Ini Tuhan nggak adil gitu. Berprasangka buruk ya. Akhirnya dia berprasangka terhadap Tuhan. Gitu. Jangan sampai begitu. Hati yang gondok. Gondok. 10. Apa 10-nya, Bu?
Apa coba kita lihat ayatnya. Jadi gini, ada hati yang digoda setan, Bu. Jadi di kalau ibarat komputer tuh kena virus gitu. Jadi hati yang kena bisikan setan atau kemasukan setan. 48, coba lihat 48 12. Terakhir ya, karena udah maghrib nih, 5 menit lagi. Iya. Coba lihat, ada Al-donantum alayan qolibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyina dzalika fi qulubikum wa donantum donnasau. Oh, ini suudon berarti ya. Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan setan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu prasangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kamu menjadi kaum yang binasa. Jadi hati yang berprasangka buruk. Nah, itu namanya dzon berarti ya. Hati yang berprasangka buruk karena setan tadi, Bu. Kemarin tuh sempat rame di mana di media sosial yang cerita di Caras Pangeran sih, yang Kang Yana itu kan, Bu ya? Dengar nggak, Bu? Nggak dengar? Yang apa itu, Pak? Oh, udah berarti nggak usah diterusin kalau nggak tahu. Jadi ada orang yang hatinya dzon, berburuk sangka, Bu. Nah, berburuk sangka itu karena bisikan-bisikan setan tadi gitu. Berburuk yang sangka. Hilang itu ya, Pak ya? Yang hilang. Iya, yang hilang, padahal mah nggak ngilang gitu loh, Bu. Iya. Padahal mah nggak ngilang. Nah, ada orang berburuk sangka. Lagian dia juga bikin ulah gitu kan. Orang jadi bermacam-macam prasangka. Ya kayak yang kasus yang istri Nabi Aisyah tadi kan bareng sama orang. Jangan dulu buruk sangka gitu maksudnya. Jangan-jangan ada sesuatu. Nah, ada orang yang hatinya cenderung kepada itu, Bu. Cenderung kepada berburuk sangka melihat apapun gitu. Lihat orang lain buruk sangka juga gitu. Ya sama rakyat kepada pemerintahnya sekarang kan buruk sangka aja begitu. Iya benar. Berlaku ini salah, dianggapnya jangan-jangan ini ada gini ya, buruk aja persangkanya, Bu. Itu namanya donnasau namanya, donnasaui. Menzalimi ulama. Iya. Ya ulama yang kan gini bahasanya ini kriminalisasi ulama. Atau ulama yang kriminal, gimana bedainnya? Ya kalau dia ulamanya baik-baik, masa dikriminalin, Bu? Iya. Gitu. Jadi ya ini namanya kulubikum donnasau tadi. Donnasau itu prasangka yang buruk gitu. Jadi buruk aja prasangkanya hati itu nggak ada orang tuh nggak ada bagusnya gitu. Nah itu berarti masalah sakit hati juga. Jadi yang sakit hatinya apa namanya? Donnasau ya. Donnasaui. Jadi prasangka buruk, hatinya berprasangka buruk gitu. Nah, itu 10 tanda penyakit hati, sisa 30. 39 lagi masih banyak, Bu. Aduh, banyak hati-hati. Hati yang berpenyakit, ya. Kalau kita garis besarnya kan biasanya kalau kita bilang yang termasuk penyakit hati itu iri, dengki, dendam, gitu ya. Itu termasuk juga nanti di sini ya Pak, di antaranya. Iya. Mungkin nanti masuk salah satunya atau semuanya masuk juga, Bu. Karena ini banyak kan baru 10 dari 49 loh, Bu. Iya. Iya. Iri, dengki itu di hati apa di mana? Kan nanti ketahuan nanti. Iri, dengki, buruk. Nah, kalau buruk sangka udah masuk di sini. Oh, berarti hati yang buruk sangka gitu. Dendam itu hati bukan sombong kan tadi udah sebutin sombong udah masuk berarti oh ya sombong kelewatan gitu menutup diri masuk apa tadi khianat juga iya gitu Bapak Ibu semuanya di sini sudah terdengar suara azan jadi Pak. Ini masih banyak cerita apa namanya tanda-tanda hati yang marid berpenyakit. Ya, mudah-mudahan kalau udah tahu minimal kita berusaha menghindarinya lah gitu ya. Jangan sampai itu ada dalam diri kita ya. Itu Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon dimaafkan baik. Ya, semuanya semuanya sehat-sehat ya. Iya. Iya. Assalamualaikum.